Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Qasimah Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, UIN Syahada Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mengolah data penelitian yang diperoleh melalui angket atau kuesioner dengan menggunakan SPSS versi 26. Sebelum masuk ke aplikasi SPSS, teman-teman perlu memastikan bahwa data yang akan diolah harus sudah berbentuk file Excel dengan format sebagai berikut, di mana saya mengambil contoh penelitian dengan judul pengaruh penempatan karyawan dan mutasi jabatan terhadap kinerja karyawan PT Nirmas Cabang Medan. Di sini, kinerja karyawan sebagai variabel Y, penempatan karyawan sebagai variabel X1, dan mutasi jabatan sebagai variabel X2. Di mana variabel X1 terdiri atas 4 indikator, X2 terdiri atas 7 indikator, dan Y terdiri atas 4 indikator. Dan teman-teman juga harus membuatkan total per variabelnya. Di sini total X1, total X2, dan total Y. Di sini terdapat 55 sampel yang akan kita olah. Kemudian teman-teman juga harus mengingat di mana menyimpan file dari data yang akan diolah tersebut untuk memudahkan saat memasukkan data ataupun input data ke aplikasi SPSS. Adapun cara untuk memasukkan data ke SPSS yaitu dengan kita klik file, open, kemudian kita klik data, kemudian kita akan mencari folder di mana kita menyimpan data tersebut, kemudian kita mengubah files of type-nya menjadi Excel, dan kemudian kita mengklik data yang kita sudah simpan tadi, kemudian kita klik open. Kita okekan saja, kemudian akan muncul data yang tadi dalam bentuk SPSS. Setelah data diinput ke SPSS, langkah selanjutnya adalah melakukan uji prasyarat dalam penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Di mana caranya kita klik analyze, kita pilih scale, reliability analysis, kemudian kita akan memindahkan seluruh variabel dan juga totalnya dengan cara Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke items, kemudian kita klik statistik, kita centang descriptives for scale if item deleted, kemudian kita klik continue, oke. Dan di sini akan muncul output dari uji validitas dan juga reliabilitas. Kemudian akan kita simpan dengan cara klik file, save as. Kita simpan di folder yang sama dengan data primer yang tadi sebelum kita olah. Kemudian kita buat nama filenya itu uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kita klik save. Setelah melakukan uji prasyarat, kita akan melanjutkan uji asumsi klasik dalam penelitian, yaitu yang pertama uji normalitas. Caranya kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear, kemudian kita pindahkan total Y sebagai variabel dependen dan total X1
serta X2 ke variabel independen. Kemudian kita klik save. Di bagian residuals kita centang unstandardized. Kemudian kita klik continue. Oke. Kemudian akan muncul output seperti ini, dan di bagian data akan muncul tabel baru di paling ujung dengan nama residual underscore 1. Jika tabel residual underscore 1 ini sudah muncul, maka langkah-langkah yang tadi kita lakukan itu sudah benar. Kemudian akan kita lanjutkan kembali. Kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, kita klik legacy dialog, kita pilih legacy dialog, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk uji normalitas. Kemudian kita pindahkan variabel yang tadi unstandardized residual underscore 1 sebagai test variable list. Kemudian kita okekan. Akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test sebagai hasil dari uji normalitas. Kemudian akan kita save seperti cara yang tadi sebagai uji normalitas. Kita klik save. Setelah melakukan uji normalitas, maka akan kita lanjutkan ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Caranya kita klik analyze, kita pilih regression, kita klik linear, kemudian kita pindahkan total Y sebagai variabel dependen, total X1 dan total X2 sebagai variabel independen. Kemudian kita klik statistik, kita centang part and partial correlations dan juga collinearity diagnostics. Kemudian kita klik continue. Oke. Dan di sini akan muncul output dari uji multikolinearitas di tabel koefisien A dinilai fifth. Kemudian akan langsung kita lanjutkan ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Caranya kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian kita klik linear, kemudian di bagian statistiknya kita hilangkan centang di bagian part and partial correlations dan juga collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik save. Di bagian residuals kita centang unstandardized, kemudian kita klik continue, kemudian oke. Kita lihat di bagian data akan muncul tabel di paling ujung residual underscore 1. Jika residual underscore 1 ini sudah muncul, maka langkah-langkah yang kita lakukan tadi sudah benar dan akan kita lanjutkan kembali dengan cara klik transform, compute variable, kemudian di target variabelnya dapat kita tulis absolute residual atau dapat kita singkat dengan ABS underscore res. Kemudian di bagian function groupnya kita pilih arithmetic, kemudian function and special variables kita pilih ABS ataupun absolute, kemudian kita pindahkan ke atas dengan tanda panah ini, kemudian di bagian ini kita pilih unstandardized residual underscore 1, kita naikkan dengan tanda panah juga, kemudian kita okekan. Kemudian kita dapat melihat hasilnya di tabel absolute residual ataupun ABS underscore res. Setelah absolute residual muncul, maka kita lanjutkan dengan uji Gleitzer sebagai hasil dari uji heteroskedastisitas. Caranya kita klik analyze,
kita pilih regression, kita klik linear, kemudian total dependentnya kita keluarkan, total y-nya, kemudian kita ganti dengan absolute residual tadi atau ABS underscore res. Kita pindahkan ke bagian variabel dependent, kemudian kita klik OK, dan akan muncul outputnya hasil dari uji Glatzer di bagian koefisien A, yaitu nilai signifikannya. Kemudian akan kita save juga sebagai uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Kita klik save. Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji hipotesis dalam penelitian yang terdiri dari uji F atau uji simultan, uji T atau uji parsial, dan juga uji adjusted R-square ataupun koefisien determinasi. Cara melakukan uji hipotesis yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear, kemudian di variabel dependentnya kita masukkan total Y, di independennya total X1 dan total X2, kemudian kita OK-kan. Di sini akan muncul output dari uji hipotesis. Yang pertama uji F ataupun uji simultan, kita dapat melihatnya di tabel ANOVA di bagian signifikan. Kemudian untuk uji T ataupun uji parsial, kita dapat melihat di bagian koefisien A, di bagian nilai signifikansinya juga. Dan kemudian untuk uji adjusted R-square ataupun koefisien determinasi, kita dapat melihat di tabel model summary di bagian adjusted R-square. Kemudian akan kita save sebagai uji hipotesis. Kemudian kita klik save. Setelah mengolah data dengan SPSS, maka teman-teman perlu mengetahui bagaimana cara membaca ataupun interpretasi output dari hasil analisis data dengan SPSS. Jadi di sini judul penelitiannya adalah pengaruh penempatan karyawan dan mutasi jabatan terhadap kinerja karyawan PT Nirmas Cabang Medan, di mana kinerja karyawan sebagai variabel Y, penempatan karyawan sebagai variabel X1, dan mutasi jabatan sebagai variabel X2. Untuk hasil uji yang sudah dilakukan tadi, mulai dari uji prasyarat, uji asumsi klasik, hingga uji hipotesis, teman-teman dapat mengcopy ataupun menyalinnya dari output SPSS yang sudah di-save tadi ke folder, disalin ke Word. Dan di sini saya sudah menyalinnya. Yang pertama uji validitas. Jadi untuk uji validitas kita lihat di tabel item total statistics di bagian correlated item total correlation. Jadi di sini cara membacanya nilai signifikansi ataupun toleransi kesalahan adalah 5% atau 0,05. DF sama dengan N dikurang 2, yaitu jumlah sampelnya 55 dikurangi dengan 2 sama dengan 53, sehingga diperoleh R tabel sama dengan 0,2241. Jadi berdasarkan hasil uji validitas, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian valid. Di sini dapat kita lihat bahwa di bagian corrected item total correlation ini lebih tinggi
ataupun lebih besar daripada R tabel 0,2241, sehingga seluruh item yang sudah kita uji tadi ataupun seluruh indikatornya dapat dikatakan valid. Kemudian yang kedua, hasil dari uji reliabilitas dapat kita lihat di tabel Reliability Statistics di bagian Cronbach Alpha, di mana nilai Cronbach Alpha itu sebesar 0,834 yang lebih besar daripada 0,7, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian tersebut reliable. Kemudian untuk uji yang ketiga ataupun uji normalitas dapat kita lihat di tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dan di sini kita lihat nilai yang paling bawah yaitu assigned site significant to tail yaitu 0,200, di mana nilai signifikansi tersebut 0,20 ataupun 20% yang lebih besar daripada 0,05, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu uji multikolinearitas, di mana kita melihat nilai FIF sebesar 1,216, di mana syaratnya apabila nilai FIF lebih kecil daripada 5, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji yang kelima yaitu uji heteroskedastisitas. Kita dapat melihatnya di tabel koefisien A di bagian signifikansi, di mana kita dapat membacanya sebagai berikut. Nilai signifikan X1 sebesar 0,53 lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan variabel X2 sebesar 0,014 lebih kecil daripada 0,05, sehingga terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang keenam, uji F. Di uji F kita dapat melihatnya di tabel ANOVA di nilai signifikansi, di mana di sini 0,00. Secara simultan, variabel penempatan karyawan ataupun X1, mutasi jabatan X2 berpengaruh signifikan karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 atau dalam hal ini 0,00. Kemudian uji T. Variabel penempatan karyawan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Interpretasi ini dapat kita lihat dari unstandardized coefficient B ataupun beta. Ini bernilai positif ataupun negatif. Jika bernilai positif, maka variabel tersebut berpengaruh positif. Jika bernilai negatif, maka variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Dan untuk signifikan atau tidaknya, kita dapat melihat di sini apabila lebih kecil daripada 0,05 maka itu signifikan. Di sini 0,07 sehingga ia tidak signifikan. Jadi variabel X1 berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sedangkan variabel mutasi jabatan atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir, uji adjusted R-square yang kita temukan di tabel model summary di bagian adjusted R-square senilai 0,243. Variabel X1 dan X2 mampu memprediksi Y sebesar 0,243 ataupun 24,3%, dan sisanya 75,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.